Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, kali ini aku mau bawakan sedikit saja update dan prediksi pertandingan besok pagi. Jangan lupa, besok pagi, dini hari kita live reaction. Oke, sebelum kita bahas prediksi pertandingan, tentu saja update Inter Milan dulu lah. Pertama dari Inzaghi, dia bilang gini, kemarin kan aku sempat bahas bahwa Inzaghi di circle-nya dia kayak curhat gitu. Jadi ini omongan kayak apa ya, omongan gibahan gitu. Katanya dia ngerasa agak merasa terganggu atau agak kesel lah dikit bahwa dia sampai saat ini belum dianggap sebagai pelatih top. Padahal dia di Lazio sudah dapat ini, sudah dapat trofi yang ya lumayan lah, Copa dan Super Copa dengan materi pemain Lazio yang bisa dikatakan ya beda lah dengan Milan, Juve, Inter kan. Nah sekarang di Inter juga dia mewarisi skuad yang acak adut. Bayangkan Lukaku diganti Zeko. Zeko dia sulap jadi striker top banget. Hakimi diganti Dumfries, dia sulap juga jadi salah satu back yang handal lah. Dari segi harga juga melonjak, dari dibeli cuma 13 juta sekarang sudah 30 juta lebih, bahkan Inter kabarnya minta 35 juta kan. Dia di wawancara bilang intinya I'm happy at a top club like Inter Milan. Jadi saya bahagia berada di klub top seperti Inter Milan, sudah memenangkan 3 trofi. Menurutku ini luar biasa. Satu musim lebih sedikit kan, anggaplah 1,5 musim sudah memenangkan 3 trofi, Super Copa, Copa, kemudian Super Copa lagi. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Conte, musim pertama nggak dapat apa-apa, padahal belanja pemainnya lumayan gila-gilaan kan. Kalau bandingkan dengan Mourinho agak kurang ini, agak kurang adil karena Mourinho pas join Inter, wah skuadnya gila bener Pak. Ada Ibrahimovic, Samuel, sudahlah. Nah, dengan Inzaghi yang skuadnya cakadu dia bisa gini, menurutku sangat hebat. Makanya aku paling tidak setuju ketika ada yang bilang Inzaghi miskin taktik lah, inilah itulah. Ini pelatih bagus. Lihat permainan Inter musim lalu dengan skuad yang apa adanya loh ya, ala kadarnya loh ya, bisa menjadi tim paling produktif. Kebobolan juga sangat sedikit, cuma kalah lawan apa ya, kebobolannya kayaknya kalah lawan Milan aja. Kita pokoknya paling sedikit kedua dari atas. So aku sangat setuju Inzaghi lanjut di Inter. Kalau kawan-kawan gimana nih? Gimana menurut kalian? 1,5 musim sudah 3 trofi. Next, Stefan De Vrij. Sekarang Inter sedang ngebut berusaha menyelesaikan negosiasi dengan Stefan De Vrij. Kemudian agennya juga bilang Inter Milan sudah meminta saya untuk mempercepat pembicaraan tentang perpanjangan kontrak De Vrij, tapi banyak ada klub yang tertarik dengan De Vrij, terutama klub Liga Spanyol. Ini ngomong agennya seperti itu. Terus dicecar lagi, kalau pemainnya sendiri sih prioritas utamanya ingin bertahan di Inter. Nah, kita lihat aja gimana nanti. Kalau Inter sih sebelumnya kan memang Inter tidak terlalu ngotot ingin memperpanjang De Vrij, tapi sekarang karena Skriniar tampaknya sudah akan lepas, sepertinya manajemen berubah pikiran tentang De Vrij. Jadi bisa jadi si De Vrij ini akan dipush biar lanjut gitu loh. Kemudian untuk Acerbi juga kabarnya kan sebelumnya Inter agak kurang sereg, agak kurang sereg ingin mengambil Acerbi karena itu di perjanjiannya kalau Inter mau mempermanenkan dia harus bayar 4 juta. Sekarang Inter agak melunak. Oke deh, mau ngambil Acerbi tapi yang 4 juta ini supaya didiskon. Kita lihat aja nanti gimana endingnya. Sekarang kan tanggal 23, masih ada berapa ya? 7 hari lagi kayaknya. Januari sampai 31 apa 30. Ya pokoknya anggaplah lagi seminggu sebelum bursa transfer ditutup. Nah, kemudian Skriniar, PSG dari intern PSG katanya mereka sedang mempertimbangkan untuk mempercepat ngambil Skriniar. Jadi ada kemungkinan dalam seminggu ini akan ada berita Skriniar bisa jadi diambil di musim dingin ini. Cuma masalahnya ya gitu, Inter sudah dalam tanda kutip agak ngambek nih. Kalau mau ambil Skriniar ya udah 20 juta bayar, nggak ada diskon-diskonan. Kalau nggak ya udah tunggu sampai bulan Juni karena ya
Mungkin seperti yang aku bilang, perkiraanku ini sih si Steven Sang yang agak ngambek. Dia kan bisa dibilang sultannya Cina kan. Bagi kita 20 juta euro ini heboh banget, tapi bagi dia buat apa juga duit 20 juta, toh duit itu kalaupun dibayarkan sama PSG yang dapat kan Inter Milan, mending di keep aja sampai Juni. Kalau aku sih ya udah mending di keep aja sampai Juni, kita nikmati kebersamaan yang masih tersisa ini toh. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah jual aja 20 juta, mungkin bisa dinego jadi 15 juta, atau ya udah simpan sampai akhir musim. Lumayan toh, ada kekuatan sampai kita di Liga Champion kan, syukur-syukur bisa masuk semifinal atau bahkan final. Wih, kalau mimpi juara kayaknya ketinggian sih, nggak berani. Oke, itu update ya. Sekarang kita bahas Inter lawan Empoli. Inter lawan Empoli. Dari segi segala macam, dari segi head to head, histori pertemuan, Inter jauh unggul. Kalau ini aku kutip dari Sportmul, kemudian aku cocokkan juga dengan Bola.net. Inter itu dari total pertandingan ketemu Empoli menang 22 kali, seri 3 kali, kalah cuma 3 kali. Jadi ini jauh banget. 5 pertemuan terakhir Inter dengan Empoli itu di Coppa, di Serie A juga semuanya Inter yang menang. Yang paling dekat itu cuma yang musim lalu, ingat nggak, yang kita 3-2 itu yang lumayan drama itu, tapi selebihnya menang nyaman lah. 5 pertandingan Inter terakhir juga kita sudah mulai bangkit, menang seri, menang. Ya lawan Monza saja kita gagal menang kan. Selebihnya kita menang bahkan dengan meyakinkan. Lawan Napoli juga kita menangnya cukup meyakinkan walaupun cuma 1-0, tapi sepanjang pertandingan kita bisa mengontrol pertandingan. Sedangkan Empoli itu kalah, menang, seri menang. Jadi dari 5 pertandingan terakhir cuma menang 2 kali. Kalau sampai kalah lawan Empoli kayaknya keterlaluan sih. Ini ada beberapa fakta menarik. Inter selalu menang dalam 10 laga terakhir. Tadi yang aku sebutkan cuma 5 laga, tapi ternyata 10 laga terakhir lawan Empoli di semua kompetisi selalu menang. Minimal selalu nyetak 2 gol dari 7 dalam 7 dari 8 pertandingan lawan Empoli di semua kompetisi. Jadi ya, bahkan 4 clean sheet dalam 5 laga kandang terakhir. Kan kita sudah pernah bahas Inter di laga tandang ini agak ngehe, tapi laga kandang udah sapu bersih. 4 clean sheet dalam 5 laga kandang. Bahkan itu yang kebobolan itu juga cuma kebobolan 1 gol. Itu sih dari segi prediksi mestinya tidak ada masalah. Kalau dari formasi ya jelas 3-5-2, Onana pasti main. Brozo dan Handa masih cedera. Lukaku juga masih, tapi sudah bisa kemungkinan mulai dari bench, dari bangku cadangan. Kita lihat aja apakah Lukaku akan dimainkan, tapi kemungkinan akan dimainkan sih biar terbiasa gitu. Cuman ini nih, Brozovic yang masih belum bisa main. Ternyata lebih lama dari perkiraan sembuhnya. Dulu ditarget sampai Super Copa harus bisa main, tapi ternyata Super Copa juga belum bisa main. Di depan Skriniar, Acerbi, Bastoni, tapi aku baca dari artikel sumber lain itu kemungkinan Acerbi istirahat, De Vrij yang main. Kemudian Darmian, menurutku nanti Dumfries sih yang main. Darmian sudah berapa ya, 3 kali starter terus. Ini sudah saatnya dirotasi. Kemudian Barella, iya, Barella mestinya rotasi tapi ya tidak ada pilihan kan. Hakan dan Mkhitaryan. Aku dengar juga dari sumber di Sempre Inter bahwa Inzaghi di sesi latihan mencoba memainkan Aslani. Jadi kemungkinan Aslani akan masuk starting line up. Tapi kalau enggak ya mungkin Hakan, enggak tahu sih. Kalau ngelihat lawannya yang dalam tanda kutip kan masih di bawah level Inter, mestinya sih Inzaghi berani mainin Aslani. Akan perlu istirahat juga. Kemudian kalau di kiri sih Di Marco, pasti Di Marco. Cuma karena Di Marco ini gini, tidak seperti Barella, Lautaro kan selalu main full, sedangkan Di Marco itu kan paling 60 menit 70 sudah diganti. Jadi ya walaupun dia di starting terus nggak terlalu masalah karena mainnya juga nggak terlalu lama gitu loh. Yang menarik adalah ini,
Kalau dilihat di klasemen, Inter itu ada di peringkat 3 dengan 37 poin. Sedangkan Empoli tercecer di 12 dengan 22 poin. Cukup jauh kan? Yang menariknya adalah jumlah kebobolannya Inter lebih banyak dari Empoli. Inter itu kebobolan 24 gol. Sedangkan Empoli cuma 22. Ini tapi ya ini sudah kurang relevan lagi karena kebobolan Inter banyaknya hasil dari awal-awal musim waktu Inter masih ngehe itu kan. Kalau dari segi produktivitas nggak ada masalah, Inter 38 gol, sedangkan Empoli 16. Ini lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi ya kalau aku sih sangat pede. Nanti semoga kita berpesta. Juventus, aku lupa tadi Juventus kayaknya ini. Oh ya, Juventus seri berapa? Oh ya, 3 sama, baru ingat. Juventus lawan Atalanta, mereka ketemu tim berat. Memang Atalanta itu hampir kalah kalau aku lihat Juventus pertandingannya. Sudah kena potong poin. Milan nih yang belum main. Milan itu mainnya sama. Bukan lagi 2 hari Milan main. Mereka dapat istirahat lebih banyak loh. Kan kita lawan Milan Super Coppa. Milan lawan Lazio ini laga lumayan berat. Jadi kalau kita menang, ada kemungkinan Milan bakal kesandung. Ya kemungkinan kita bakal naik ke peringkat 2. Kalau Napoli kan udah main, udah menang, dia aman menangnya 2-0. Gimana nih kawan-kawan? Kayaknya menang sih ya. Oke, sorry nih karena aku agak buru-buru, aku nggak ada edit sama sekali, langsung aku upload aja video ini. Jadi sampai jumpa besok dini hari kita nonton bareng. Oke, ciao guys. Sebentar lu, gimana caranya nyetop ini? Oke, ciao.